Apakah kalian sering mendengar penyakit yang bernama kencing manis? Dalam dunia medis, kencing manis disebut dengan istilah diabetes mellitus. Kencing manis atau diabetes mellitus merupakan suatu keadaan di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Lalu, bagaimana gula tersebut bisa menumpuk dalam darah kita? Saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat atau gula seperti nasi, roti, dan lainnya, karbohidrat tersebut akan dipecah menjadi karbohidrat sederhana yaitu glukosa. Kemudian, glukosa akan dipecah menjadi ATP yaitu suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di dalam tubuh melalui proses yang dinamakan glikolisis. Ketika jumlah glukosa dalam darah kita sudah cukup, pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di dalam hati dan otot. Saat dibutuhkan, glikogen tersebut akan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi melalui suatu proses yang dinamakan glikogenolisis dengan bantuan hormon insulin. Diabetes mellitus dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 disebabkan karena ketidakmampuan pankreas dalam menghasilkan insulin, sehingga kadar insulin bisa terlalu sedikit bahkan tidak dihasilkan sama sekali, sehingga gula yang ada di dalam tubuh kita tidak dapat diolah oleh sel tubuh kita, baik untuk diubah menjadi energi atau disimpan di dalam hati dan otot. Sedangkan pada tipe 2, insulin dihasilkan, tapi sel-sel tubuh kita kurang sensitif terhadap hormon insulin yang ada, sehingga kadar insulin yang dibutuhkan harus lebih banyak atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Dan hasilnya pun sama, gula tidak dapat diolah ke dalam sel tubuh, sehingga gula di dalam aliran darah akan meningkat terus-menerus seiring dengan makanan yang kita konsumsi. Lalu, siapa saja yang berisiko terkena diabetes mellitus? Seseorang yang memiliki faktor keturunan, gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, minum alkohol, dan sering mengonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, kurang beraktivitas dan olahraga, usia lebih dari 40 tahun. Menurut WHO, sekitar 171 juta orang di dunia mengidap diabetes pada tahun 2000 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 366 juta pengidap diabetes di tahun 2030. Sungguh angka yang fantastis bukan? WHO juga memprediksi kenaikan jumlah pengidap diabetes di Indonesia yang pada tahun 2000 sebanyak 8,4 juta menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Dan bagaimana seseorang bisa didiagnosis menderita diabetes? Untuk mengetahui apakah seseorang menderita diabetes, perlu dilakukan pemeriksaan melalui pengambilan sampel darah. Terdapat 3 kategori pemeriksaan. Yang pertama adalah gula darah sewaktu. Seseorang dikatakan diabetes jika hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu adalah 200 mg/dl atau lebih. Yang kedua, kadar gula darah puasa. Seseorang dikatakan diabetes jika hasil pemeriksaan kadar gula darah puasa adalah 126 mg/dl atau lebih. Dan yang ketiga adalah gula darah postprandial. Seseorang dikatakan diabetes jika hasil pemeriksaan kadar gula darah postprandial adalah 200 mg/dl atau lebih. Biasanya, penderita diabetes mellitus mengalami 3 gejala khas. Gejala ini disebut trias gejala diabetes. Di antaranya adalah polifagi, polidipsi, dan poliuri. Polifagi atau banyak makan disebabkan karena sel tidak dapat mengubah gula menjadi energi, sehingga sel menjadi kekurangan energi dan kelaparan. Maka otak akan menanggapi kondisi ini dengan sensasi lapar yang membuat penderita diabetes banyak makan. Akibatnya, gula dalam darah terus meningkat tetapi tidak bisa diolah, sehingga penderita diabetes banyak makan, tapi berat badan tidak bertambah, bahkan cenderung menurun. Gejala kedua adalah polidipsi. Polidipsi atau banyak minum disebabkan karena darah yang terlalu kental akibat gula. Sistem keseimbangan tubuh secara otomatis akan mengurangi kepekatan darah dengan meningkatkan asupan cairan, sehingga penderita akan banyak minum. Gejala yang ketiga adalah poliuri. Poliuri atau banyak kencing disebabkan karena penderita mengalami polidipsi atau banyak minum, maka otomatis penderita diabetes akan sering kencing. Selain trias gejala tersebut, gejala lain yang muncul antara lain penglihatan kabur, luka sulit sembuh, lemas, dan berat badan turun drastis. Penderita diabetes mellitus bisa mengalami komplikasi seperti
kerusakan saraf, kerusakan jantung, katarak dan kebutaan, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, dan kerusakan pembuluh darah kaki. Apakah kalian tahu bahwa penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan? Fokus utama dalam penanganannya adalah menjaga agar kondisi gula darah tetap normal. Penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan rutin melakukan pengobatan. Obat yang sering digunakan adalah obat pendorong produksi insulin, obat untuk meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, dan obat pengganti insulin. Lantas, bagaimana kita bisa mencegah diabetes? Yang pertama adalah cek gula darah secara teratur, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan agar berat badan tetap ideal. Dan jangan lupa untuk berolahraga secara teratur. Waspadai diabetes, ayo mulai hidup sehat dari sekarang.